Oke, sekarang aku lagi ketemu sama Miss Boni. Apa kabar Miss Boni? Baik, Mami Boleh Adele. dikenalin? Iya, saya Boni. Saya adalah Vice Principal dari Sekolah Gandhi School Ancol. Jadi saya membawahi basically semua tingkatan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Tapi di setiap jenjangnya ada kepala sekolah masing-masing. Jadi di kelas preschoolnya ada satu kepala sekolah, SD elementary schoolnya satu kepala sekolah lagi dan seterusnya. Tapi saya look after the overall of means like from preschool until high school. Dan di atas saya ada principal. Saya vice principal, ada principal yaitu Miss Jitendra Kaur. Ya, beliau sekarang lagi ada di luar, mungkin nanti sebentar lagi masuk kali ya. Jadi itulah tugas saya adalah melihat dan membantu melihat jalannya seluruh activity yang ada di sekolah ini dan membantu Miss Kaur dalam pelaksanaannya. Gitu. Nah, aku mau tanya, basisnya di sini pendidikan Gandhi School Ancol itu apa sih, Miss? Jadi kalau kami di sini itu izinnya SPK, sekolah SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Itu yang dimaksud adalah afiliasi dengan program luar. Jadi program yang memang di Indonesia itu paling populer itu ada dua nih. International Baccalaureate itu IB atau Cambridge program. Dan memang banyak sekolah yang mengambil terafiliasi dengan Cambridge program. Di samping ada juga tidak sedikit juga mengikuti International Baccalaureate yang mungkin lebih baru ya daripada Cambridge program. Jadi kalau Cambridge memang udah ada sejak lama sekali gitu. Nah, kemudian apakah lulusan dari Gandhi School ini kira-kira bisa nggak sih berkuliah di Indonesia? Karena banyak kan rata-rata di sini kan kuliahnya di luar. Aku mau tahu sebenarnya bisa nggak kuliah di Indonesia? Bisa. Karena contohnya saya punya dua anak, yang satu keluar, yang satu di Indonesia. Di Jakarta khususnya saya bicara ya. Dan untuk SPK program, meskipun itu adalah program luar, tapi kuliah di Indonesia sangat bisa. Sangat bisa. Oke, berarti nggak perlu khawatir para mami. Nggak perlu. Bahkan sekolah negeri pun juga bisa masuk. Dan anak-anak kami ada yang di Universitas Indonesia juga ada. Ada yang keterima di Universitas Indonesia, ada yang keterima di Singapore Nanyang dan masih banyak lagi. Iya. Ya. Halo Miss Kaur, apa kabar? Hai. This is our principal ya. Ini adalah principal kami, Miss Jitendra Kaur. Beliau dari India. Beliau mempunyai pengalaman yang sangat banyak sebelum datang ke Indonesia. Di India, back in India, beliau adalah founder principal. Jadi yang memegang sekolah itu dari zero. Dari nol ya, memegang sekolah itu dari nol, membangun sekolah itu sampai menjadi sekolah yang mempunyai murid itu kurang lebih sekitar 1.400-an lebih lah. Jadi beliau adalah yang very experienced person in the field of managing the school, dan beliau juga memanage dari A sampai Z yang ada berhubungan dengan sekolah gitu. Jadi maka dari itu beliau sudah 8 tahun ya di Gandhi ya. Di Gandhi Ancol ini beliau sudah 8 tahun. Beliau datang 2017 you came, right? Ya, 2700 beliau datang dan masih ada sampai hari ini. Ya, saya harap beliau juga masih ada terus juga sampai beberapa tahun kemudian. Jadi experience-nya sudah banyak di India. Ya. Gimana untuk teachers-nya? Apakah semuanya dari luar? Apakah memang ada untuk local teachers-nya di sini, ada nggak, Miss? Local teachers ada. Ada. Kita harus hire local teachers, itu udah pasti. Tapi dengan kualitas pendidikan yang bisa mengajar, yang mumpuni mengajar untuk Cambridge programnya. Karena Cambridge programnya itu kita start dari kelas 1. Kelas 1 kita bawa sampai ke kelas 12. Kalau untuk guru asingnya, expatnya, itu juga kita ada. Itu kita banyak di middle school, SMP-nya, dan in high school, SMA-nya. Nah, itu banyak guru expat.
ya. Tapi kalau misalnya untuk yang di kelas primary-nya, kita juga ada Indian teachers, tapi ya memang bukannya expat, tapi Indian teachers, local Indian teachers, ya, local Indian teachers. We have also Chinese teachers, we have Indonesian teachers as well. Jadi kita memilih dari lulusan-lulusan yang terbaik, universitas-universitas yang baik, yang memang sudah punya pengalaman dalam mengajar Cambridge program. Dan bukan hanya itu, guru-guru ini pun juga mereka sewaktu mulai mengajar, mereka itu juga mempunyai yang namanya diberikan Cambridge Hub. Cambridge Hub itu adalah dari program Cambridge yang diberikan kepada kami ke semua guru untuk supaya bisa melihat bahan yang diajarkan, cara mengajarnya, dan apa yang akan dicapainya, targetnya tuh kemana. Jadi itu semua tuh ada. Jadi makanya maka dari itu guru-guru ini tidak akan kehilangan tracknya dalam mengajar. Jadi dari bawah itu sudah mengajarnya mengarah ke atas, ke SMA-nya. Karena nanti pada SMA-nya itu kita akan mengadakan yang namanya O-level examination, AS level di kelas 11 dan A level di kelas 12. Dan itu program mulai dari kelas 9. Kalau kelas 9 kita bilang SMP 3 ya. Jadi dari kelas 9-nya kita sudah memulai program itu, dan examnya di kelas 10 yaitu di SMA 1-nya. Itu yang kita sebut sebagai O-level. Di kelas 11-nya AS level, kelas 12 A level. Jadi akhir daripada sertifikat kami adalah A level. Jadi kita ada sertifikat O level, AS, A level. Dan di samping itu kita juga mempunyai sertifikat dari pemerintah. Karena anak-anak kita semua itu mengikuti, kalau hari ini adalah ujian sekolah. Jadi mendapatkan STTB juga dari pemerintah. Jadi sertifikatnya dual nih ya. Yang satu dari pemerintah, yang satu adalah yang foreign certificate. Oh nice. Ya. Terus gimana dengan kegiatan-kegiatannya? Selain dari akademik, kegiatan apa lagi yang disajikan untuk anak-anak murid di sini? Oh banyak. A lot of activities. She's asking about the activities that we offer here in school. Yeah, a lot of them. Like other than academics, you have just seen the Pensi going on there. Then Independence Day celebration is there. Gandhi Jayanti we celebrate. Then if we say Indian culture, we do celebrate Diwali here. Right. Diwali, Christmas, all these festivals are celebrated. Then children are involved in the charities also. And for charity, our main event is done on the Kartini Day. So that is to give to make the children aware of sharing and caring, plus spirit of Kartini, educating students to get to pay back to society. Then we have the graduations. Graduations are done on a very grand scale with us. Then sports days are there in different sections. So for that, and then our students are participating in DBL. We organize Gandhi Cup. That is around 45 to 50 schools all over Jakarta. They come and participate, and it is an event which goes on for 10 days continuously. During 10 days, and it is totally managed by the students. I just support them, you can say emotionally, and I just back them up. Otherwise, everything, planning, strategy, funds, everything is done by the students. Nice. So in a way we organize, and we make them future leaders by doing all this. So we empower our OSS in SMP as well as in SMA. So these are the activities where we believe in, not only in academics. See, if you talk about academics, for continuously in the last 6 years, this is the year when we are giving 3rd Indonesian topper in Cambridge. It's not a small thing. So this year also Jackie Chan, grade 11 student, is the world topper in Mandarin. So last year was English. Then before that also was Mandarin. So hopefully academics are also good, going good. Our Cambridge results are very good. Many students come out with the A star, A level, A grade, and all those things. So academically also, and activities, extracurricular activities also, we are doing quite well. Yeah, sports also, mainly basketball. We pay
more stress on basketball and badminton. And we have students who have participated in inter-school competitions, and they have brought good name to the school. They have won many prizes. Then we have students like we have Audrey in grade. She's in grade 12. In grade 12 now. In grade 12 now. Then we have Ashley. She's in grade 10. Then we have so many in middle school also who are participating in singing and in dancing. Okay. So, and they are bringing good name to the school. Jadi aktivitinya itu seperti kayak tadi yang Miss Cole sudah katakan, kita juga selain akademik itu mungkin tahun ini kita ada tahun lalu kita ada topper untuk seluruh dunia. Itu nomor ranking 1 untuk Mandarinnya. Jadi di Cambridge punya program, kita itu ada satu anak yang namanya Jackie Chan yang baru-baru paling baru ini ya. Itu kita ada world topper. Jadi seluruh dunia dia itu masuk dalam topper yang untuk pelajaran Mandarin. Dan yang kemarin itu in English juga kita juga dapat topper. Dan untuk kemarinnya lagi Mandarin lagi. Dan kita juga ada yang topper juga untuk physics. Untuk fisika juga kita ada. Jadi dengan pembuktian tersebut kita academic we are going very well. Di samping itu juga untuk activities yang tadi Miss Cor katakan. Anak-anak kita memang put stressnya itu di basketball dan di badminton. Dan wushu juga kita punya atlet nasional. Untuk wushu itu kemarin murid kita itu ada satu yang berprestasi sekali dan dia itu masuk dalam ikut PON juga. Jadi berarti mewakili DKI untuk ikut jenjang provinsi ya. Jadi untuk nasional kita ada atlet nasional juga di wushu. Di luar daripada badminton, dan untuk basketballnya kita memang mengikuti DBL. Jadi DBL itu adalah wadah di mana anak-anak sekolah itu yang dibawahi oleh DBL untuk mengikuti turnamen-turnamen antar sekolah yang nanti cikal bakalnya untuk profesional. Jadi kita tuh mencari bibit. Bibit bukan hanya untuk akademik, tapi juga untuk olahraga dan untuk bidang-bidang lainnya. Maka dari itu kita banyak sekali activity. Kita yang sekarang ibu sedang saksikan itu adalah pensi, ya, pentas seni itu. Dan setelah itu juga ada yang namanya Gandhi Cup, yang ada partisipannya bisa sampai 45 sampai 50 sekolah dari seluruh Jakarta. Dan itu akan berkompetisi dalam berbagai sports category. Dan setelah itu kita juga ada yang namanya merayakan yang Kartini Day juga. Dan di situ di Kartini Day itu kita mengajarkan anak-anak untuk berbagi. Jadi kita tuh berdonasi keluar, ya, yang paling dekat aja deh ini masjid yang di SDN negeri sebelah, ya. Itu kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Itu dari charity, bukan hanya sekolah tapi juga murid-murid yang di sini. Karena kita mau mengajarkan berbagi, karena kalian itu sudah menikmati, ya. Jadi apa yang baik, apa yang istilahnya ya berkat daripada Tuhan sendiri, kita membagikan kepada orang-orang yang mungkin less privilege, kita bilang begitu. Jadi ada rasa tenggang rasa, ada bisa menanamkan rasa empati terhadap anak-anak untuk mau care terhadap orang-orang yang less privilege, orang-orang yang kita perlu bantu, tidak menutup mata gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi masih banyak lagi acaranya di mana kita juga membuat performances. Jadi anak-anak kita gali talentanya dalam menari, bernyanyi, ngeband dan lain sebagainya, ya. Anak ibu juga ada dalam salah satu bandnya, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, yang tadi seperti ibu sudah lihat juga, langsung kan dilihat ada lukisan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kita kembangkan bukan hanya akademik, karena tidak semua anak itu akademik, ya. Betul. Jadi bisa juga anak itu dia mempunyai kelebihan yang lain.
dalam melukis, dalam membuat tulisan, dalam mengarang buku atau mengarang cerpen atau bahkan menari dan di olahraga, itu semua kita kembangkan. Kita gali, kita kembangkan melalui acara-acara ini sepanjang tahun untuk melihat, oh, ternyata anak ini bagus ya di sini. Anak ini ternyata bakatnya di sini ya. Nah, di situ kita kembangkan, kita bantu, kita gali gitu loh. Supaya mereka juga menyadari, oh iya ya, ternyata saya bisa ya. Ternyata saya bisa tulis cerpen loh. Ternyata saya bisa menari loh. Ternyata saya bisa bernyanyi dengan baik loh. Oh, ternyata saya talentanya di band nih atau di mana. Di situ kita gali supaya we make them realize of their talents and as well as means like nurturing them, you see. Jadi itulah di sini ya itu yang kita bilang. Today semua. you saw that boy Patrick. Tadi Ibu mungkin kalau lihat acara pensi ada tuh tadi tuh satu anak yang namanya Patrick With Miss Himanshu. yang jalannya di catwalk itu bersama dengan fashion show ya, was it fashion show? Jadi anak itu berjalan dengan wali kelasnya tuh, barengan tuh, berduaan tuh. Nah, anak itu sebetulnya dulunya belum bisa seperti itu, tapi sekarang itu sudah ada keberanian, keberanian. Karena memang anak ini adalah anak yang unik. I will put it that way, ya, anak yang unik ya. Lagi di kelas SD, anak itu dari SD, anak itu unik. Bahkan ya mungkin begitu naik ke SMP, ya ada istilahnya jenjang kan berubah, jadi treatment terhadap anak pun yang udah mulai besar pun lebih harus ditreatnya seperti anak independen gitu ya. Sedangkan ya anak ini masih harus diawasi, masih harus diperhatikan ekstra dan lebih sebagainya. Tapi perkembangannya itu pesat sehingga dia berani. Dia dulu nggak berani kayak gitu tuh. Jadi nggak berani tuh tampil di panggung dan lain sebagainya. Tapi dorongan dari guru, dikasih pengertian, dikasih keberanian, dikasih kesempatan, dan itulah yang tadi Ibu lihat di atas pentas. Dia berani nampil, memang dengan gurunya digandeng, di escort gitu ya. Tapi dia udah nggak berasa grogi lagi. Dia udah nggak ada di dalam kayak kepompongnya dia itu, dia nggak di dalam kepompongnya dia lagi. Dia udah keluar, dia udah breakthrough gitu. Jadi itulah yang kita lihat. Itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Yang paling ditakutin adalah gimana sih PR dan ulangan? Kalau ulangan, kita tahu Ibu-ibu. anak zaman sekarang itu ya nggak bisa seperti anak zaman dulu yang tiap hari PR, tiap hari bawa homework home, atau tiap hari itu dibebani dengan PR-PR yang harus diselesaikan sehingga pulang tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuman bikin PR doang buat besok hari. Dan ujian juga, ujian aja terus, ada ujian mendadak misalnya, ada ujian yang mungkin mingguan atau bulanan, itu tidak. Kita tidak seperti itu karena apa? Yang balik lagi seperti tadi, kita butuh waktu juga untuk anak-anak ini, butuh waktu untuk belajar sesuatu di luar akademik. Jadi kalau misalnya kita melulu kasih PR, kita bebani dengan tes dan exam yang banyak, kapan waktunya untuk mereka melakukan hal-hal aktivitas di luar akademik? Itu aja. Jadi kalau misalnya untuk exam, kita satu semester itu 2 kali, satu itu mid, satu itu final. Di tengah-tengah mau kasih quiz, tapi itu quiznya juga dalam bentuk yang fun supaya anak-anak itu juga nggak merasa seperti kayak, oh kita harus prepare-nya sampai seperti apa gitu untuk supaya kita bisa lulus. Karena belajarnya pun di kelas. Jadi sambil kita mengambil evaluasi, anak-anak itu pun juga belajar di kelas juga sambil kita evaluasi. Jadi kita tidak membebani anak-anak kita tuh dengan exam, tes atau PR. PR istilahnya kita mengerjakannya bersama di sekolah. Tapi kalau misalnya memang ada 1 atau 2 PR yang harus dibawa pulang, hanya itu aja. Jadi mereka itu, tapi kita make sure Jumat itu udah nggak ada yang namanya PR. Karena apa? They need to relax, they need to do other things during the weekend. Jadi kita nggak melulu kalau kita kasih PR sampai istilahnya sampai weekend, ya waktu mereka habis di weekend untuk bikin PR. Nggak ada lagi kegiatan. Bahkan
hari sekolah aja, kalau udah pulang sekolah aja mereka masih punya kegiatan yang lain gitu. Tapi tetap at the end of the day hasil tetap bagus gitu. Bagus banget ya supportnya untuk anak-anak. Betul. Kayak gitu. Terima Seperti kasih informasinya, Miss. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for coming. Thank you very much for the interview as well. Iya. Ya.